Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Salagi. Saat ini di khotbah kita kali ini akan disapa oleh kebenaran firman Tuhan dari 2 Petrus 1 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Namun sebaiknya kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa. Walau kadang kami tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tapi kami teramat percaya bahwa Tuhan selalu hadir dan punya rencana yang terindah di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, satu kerinduan kami mau dengaran akan firman. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita seperti saya sebutkan tadi, 2 Petrus 1 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Begini firman Tuhan. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Kasih, karunia, dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus, Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Responlah. Walaupun aku tidak bisa mendengar respon saudara semua yang di rumah, ya di mana saja, mungkin Anda, saudara sekarang sedang berkumpul dengan keluarga, bersekutu, dan itu mahal sekali. Mungkin saya tidak mendengar respon Bapak, Ibu, adik-adik, anak-anak semua yang diberkati Tuhan, tapi saya teramat percaya bahwa Roh Kudus akan menyatukan kita di dalam shalom, di dalam damai, di dalam sukacita penuh, di dalam kehidupan kita. Amin? Ya, pasti saudara bilang amin. Saya percaya itu. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini berkata bahwa memang sebenarnya hal yang pertama dalam kehidupan ini, salah satunya adalah ketika kita punya identitas yang jelas dalam hidup kita. Sebab memang identitas itu sangat diperlukan. Identitas itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita. Dan itu juga dipertontonkan, dan itu juga ditantang bagi kita saat ini. Apa itu? Ya, identitas. Justru di tengah gejolak, justru di tengah persoalan, di tengah pergumulan ini, di tengah situasi
virus corona ini, justru di tengah kemelut ini, identitasmu, identitasku, identitas kita semua ditantang. Benarkah engkau berada di dalam identitas yang pasti? Benarkah engkau di dalam identitas yang jelas? Benarkah engkau berada di dalam identitas siapa Tuhanmu di dalam kehidupanmu? Sebab identitas yang jelas itu memberikan kekuatan, bahkan menjadi kekuatan bagi orang yang mengenalmu di tengah-tengah perjalanan kehidupanmu sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya. Bayangkan saja ketika kita bertemu dengan orang yang gak jelas identitasnya. Bayangkan kalau kita ketemu dengan orang yang mungkin ganti identitasnya. Pagi, siang, sore identitasnya apa, malamnya identitasnya apa gitu. Atau di satu tempat dia seperti ini, lalu di tempat lain dia seperti apa gitu kan. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini juga menjadi kekuatan bagi kita akan sebuah identitas itu. Kenapa saya katakan demikian? Lihatlah kalimat ini dibuka dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus. Mari kita melihat itu. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus. Identitasnya jelas. Simon Petrus ketika menuliskan surat ini, ketika dia mengungkapkan suasana bersama keberadaan yang dia rasakan, bertuhankan Tuhan Yesus dan bagaimana dia menjadi pribadi yang dipilih oleh Tuhan Yesus, dia mampu untuk mengatakan identitasnya yang pasti. Apa itu? Dia hamba dan rasul Yesus Kristus. Saudara yang kasihi Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi identitasmu perlu. Keberadaanmu seutuhnya itu dibutuhkan saat ini. Sebab dengan identitas yang pasti itu, dengan identitas yang kuat itulah sekali lagi engkau mampu menjalani kehidupan ini separah dan seberat apapun ini. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, Petrus mengatakan jelas siapa identitasnya. Maka itu yang pertama sekali mau disapa bagi kita saat ini. Jelaskah siapa identitasmu? Jelaskah imanmu kepada siapa? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya percaya identitasmu jelas sebagai anak-anak Allah. Identitas kita jelas di tengah-tengah kehidupan kita. Identitas itu juga mengatakan di tengah-tengah kehidupan kita bahwa orang yang memiliki identitas yang pasti, orang yang mengenal siapa Yesusnya yang pasti, dikatakan bahwa semua yang ada padamu itu adalah anugerah Tuhan Yesus semata. Mari lihat apa kata Petrus. Dia mengatakan bahwa kasih karunia, anugerah yang dia peroleh itu bersumber dari Allah Bapa, Yesus Kristus. Lihatlah kalimat itu. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Semua hanya karena anugerah Tuhan Yesus semata. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, dan itu juga menjadi kekuatan yang luar biasa bagi kita ketika kita disapa dengan kidung pujian itu. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku
selamanya kau ajaib bagiku. Ku sembah kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya kau hebat bagiku. Semua hanya karena kemurahan Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Mungkin sekarang kita bertanya dalam kehidupan kita, kalau semua karena anugerah Tuhan, kalau semua karena kemurahan Tuhan, lalu kenapa situasi ini terjadi? Di mana Tuhan itu? Mungkin kita menyapa, pikiran kita terlintas dalam pikiran kita, lalu di mana Tuhan itu dengan situasi seperti ini? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, iman kita berkata pasti semua Tuhan tahu yang terjadi. Dan kalaupun ini Tuhan izinkan terjadi, Tuhan mau melihat identitasmu, mau disaring identitasmu, ingin dipancarkan lebih lagi, disapa lebih lagi, diberikan kekuatan lebih lagi, sehingga identitasmu menjadi jelas. Dan itu semua hanya karena anugerah Tuhan Yesus semata. Semua kekuatan yang ada padamu dan apa yang engkau dapatkan dan apa yang engkau peroleh semua pada saat ini, itu semua karena kemurahan, karena anugerah Yesus semata. Dan ternyata kita melihat situasi ini, ternyata memang kesombongan itu tidak ada artinya. Apapun itu jabatan kita ternyata tidak ada artinya. Lihat saja apa yang terjadi saat ini. Oleh sebab itu, firman Tuhan saat ini mau mengajar kita, pahamilah bahwa semuanya karena kemurahan Tuhan, semua karena anugerahnya semata. Maka kita harus mengembalikannya kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Semua hanya oleh karena kemurahan dan anugerah Tuhan Yesus semata. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman itu begitu luar biasa menyadarkan kita. Firman Tuhan itu semakin menyatakan atau menyadarkan kita lebih lagi memahami kalau semua hanya karena anugerah Tuhan, kalau semua hanya karena kemurahan Tuhan, tidak ada jalan yang lain kecuali kita datang kepada Tuhan dengan identitas yang pasti, dengan keberadaan hidup yang pasti. Karena semua yang terjadi, bahkan apa yang kita alami, seperti kata firman Tuhan itu, kebenaran Tuhan akan menjadi kekuatan. Kebenaran Tuhan, kebenaran firman-Nya akan menjadi segala-galanya di dalam kehidupan kita. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semua yang ada padamu adalah anugerah Tuhan Yesus semata. Sekali lagi, itu karena kemurahan-Nya. Bahkan pengenalanmu akan Tuhanmu dan anugerahnya yang selalu ada di dalammu. Semua hanya karena kemurahan Tuhan. Tidak ada yang lain. Dan firman Tuhan mengatakan itu juga yang membuat dan memampukan kita untuk luput dari nafsu dunia ini, dari kedagingan, dari dalam dunia ini. Maka Petrus mengatakan yang ketiga, maka hiduplah dalam iman percayamu kepada Yesus Kristus. Hiduplah di dalam iman percayamu kepada Yesus Kristus. Percaya tentu saja bukan hanya percaya dalam kata-kata, dalam ungkapan belaga. Percaya bukan hanya seperti hanya mengungkapkan aku percaya kepada Allah Bapa, aku percaya kepada Yesus, aku percaya kepada Roh Kudus. Tapi iman percaya itu terlihat dalam seluruh struktur kehidupan kita, seluruh perjalanan kehidupan kita.
Dan itu lebih lagi ditunjukkan ketika pergumulan itu hadir menyapa kehidupan kita. Justru ketika kematian itu lebih dekat dengan kita. Justru ketika kehidupan ini tidak bisa kita pikirkan, tidak bisa kita terjemahkan oleh akal pikiran kita. Justru di sana imanmu, iman kita, imanku dituntut. Kita mau dibentuknya. Kita seperti bejana yang dibentuk Tuhan. Imanmu semakin ditempah, imanmu semakin diproses. Iman percayamu itu justru dinyatakan saat ini, justru dilihat saat ini. Apakah engkau hanya mampu untuk bersungut-sungut, menggerutu, menyalahkan? Atau kamu, atau kita lebih dimampukan lagi justru untuk memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi, Roma 8 ayat 28 itu, di sana Tuhan turut bekerja mendatangkan segala kebaikan. Tuhan turut bekerja. Bahkan di saat seperti ini pun ketika engkau mendengar, bahkan ketika kemarin saya mendengar adik kelas saya meninggal, saya teramat percaya bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagi kita. Iman percaya itu yang dituntut pada kita saat ini. Iman percaya itu yang mau dinyatakan di tengah-tengah kehidupan kita ini. Sekali lagi, bukan hanya ungkapan belaka, aku percaya, aku percaya, aku percaya. Sebab itu maka dikatakan, di dalam iman percayamu itu, di dalam keimananmu itu, tambahkanlah kebajikan. Oleh kebajikan adalah pengetahuan. Ternyata baik itu juga harus lebih disempurnakan dengan pengetahuan. Mari kita melihat kalimat itu. Firman Tuhan berkata, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Menambahkan kepada iman kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Orang percaya, orang beriman pasti baik. Tapi orang baik belum tentu beriman. Dan ternyata kebajikan itu, kebaikan itu justru semakin sempurna dengan pengetahuan. Makanya saudara yang diberkati Tuhan, kebajikanmu akan nyata ketika pengetahuanmu menyatu dengan kebajikan yang bersumber dari Allah itu. Sebab banyak orang-orang pintar, sebab banyak orang-orang yang tinggi pengetahuan, tapi tidak berada di dalam keimanan bersama dengan Tuhan. Kalau kita tahu bahwa pengetahuan kita itu berarti berguna bagi orang, bagikanlah, share-lah kebajikan di dalam pengetahuan yang benar akan Tuhan. Lalu berikutnya dikatakan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Itu sangat-sangat terpampang saat ini. Apa mau saya katakan untuk itu ya? Sebab banyak sekali orang sepertinya punya ilmu pengetahuan, tapi tidak mampu menguasai diri. Lihatlah dunia medsos sekarang. Kaum-kaum intelek justru yang memiliki pengetahuan sepertinya tidak bisa menguasai dirinya. Bahasa Simalungun bilang, serta habis ibu juruhur ya. Orang yang justru punya pengetahuan, tapi justru tidak membagikan pengetahuan yang baik di dalam kehidupan ini. Bahasa selalu menyakit, bahasa selalu menghancurkan, bahasa selalu mengerdilkan. Padahal dia punya pengetahuan.
punya neokorteks, tapi tidak bisa menguasai diri. Ya memang kalau orang lagi main medsos ini, ya karena dia sendiri bekerja barangkali, ya nggak ada orang yang melarang atau apa, ya suka-suka dia saja lah gitu ya. Mau disalahkan siapa, mau menyalahkan pemerintah, mau menyalahkan pemimpin, mau menyalahkan ya pokoknya siapa lah itu, pokoknya seenak dewe lah gitu ya. Ya kita tidak memahami bahwa akibat yang kita share, akibat yang kita bagikan itu orang mengalami seperti apa, keterpurukan, bahkan mungkin hancur. Maka di dalam penguasaan diri dikatakan penuhi dengan ketekunan. Sebab orang yang memiliki ketekunan itu, kepada penguasaan diri, ketekunan, sebab orang yang tekun itu akan lebih telaten, akan lebih mampu untuk mencoba untuk memahami, dan tidak gampang untuk menyampaikan sesuatu yang menyakiti atau yang menyalahkan. Tapi dia sungguh upasan di simalungu naik kan, idilat lobi bibir baru pemar sahab, dan dia akan semakin lama, semakin besar, semakin hari semakin dewasa, dan semakin diteguhkan. Dan di dalam ketekunan itu kesalehan. Ketika dia memiliki ketekunan itu, ada kesalehan yang luar biasa. Dia menjadi pribadi yang menyenangkan Tuhan. Orang saleh itu adalah orang yang taat kepada kebenaran firman Tuhan. Orang yang saleh itu tidak dibatasi oleh ruang gereja. Ibadah itu adalah sikap menghamba. Kalau ibadah di gereja itu dulu memakai kata tehillim, itu ungkapan untuk orang banyak yang bersekutu. Makanya ada ibadah dengan mengumpulkan orang banyak. Tapi tehillim itu saat ini dengan situasi seperti ini mungkin tidak dimungkinkan, karena kita sebagai orang beriman, sebagai orang percaya, orang saleh, kita harus memahami apa yang Tuhan mau. Tidak ada salahnya menghindar. Orang bijak, orang saleh itu akan memahami hal itu. Apa salahnya menghindar kalau kita tahu di sana ada jurang? Masa iya kita masuk? Oh udah ada jurang di sini, aku masuk ke abus, mati. Tidak ada salahnya menghindar. Sebab menghindar itu juga adalah bagian pengenalan yang indah akan Tuhan kita. Ketika ada sesuatu yang salah, ketika ada sesuatu yang tidak beres di depan mata, jauh lebih baik menghindar. Walaupun mungkin ketika kita benar. Saya pernah dulu dapat gambar itu ya. Kita naik mobil di tengah jalan, lalu nyebrang banteng. Kita nggak menghindar, tabrak aja. Walaupun itu jalan kita, walaupun itu jalan raya, kita mati konyol saudara. Pasti kita menghindar, walaupun kita benar itu jalan kita. Maka Tuhan mengatakan ke dalam ketekunan itu kesalehan. Lalu hal yang luar biasa, kesalehan itu ditambahkan kasih akan saudara-saudara. Kepada kesalehan, kasih akan saudara-saudara. Mengasihi orang-orang terdekatmu, mengasihi orang-orang di dalam sekitarmu. Dan mungkin juga ini menjadi saat yang terbaik ketika kita beribadah di rumah, mencoba untuk lebih lagi mengikat itu, mencoba untuk lagi mendekatkan itu. Kasihilah orang-orang yang dekat denganmu, saudara-saudaramu. Dan itu semakin disempurnakan. Dan kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang tanpa terkecuali. Dan itu yang membuat kita menjadi semakin luar biasa. Tidak hanya mengasihi orang lain, tidak hanya mengasihi saudara, tidak mengasihi seiman,
tapi juga orang lain tanpa terkecuali di dalam kehidupan kita. Dan di sini kita semakin dikuatkan bahwa hanya orang yang memiliki iman di dalam Tuhan yang akan mengasihi bukan hanya dirinya sendiri, bukan hanya lingkaran terdekatnya, tapi juga mengasihi orang yang membenci, mengasihi orang tanpa terkecuali di dalam kehidupan kita. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, firman itu begitu luar biasa menyadarkan kita akan arti dari keimanan kita. Itulah pengenalan yang seutuhnya akan Tuhan. Itulah iman yang sebenarnya. Ketika kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, dan kasih akan saudara-saudara, bahkan kasih untuk semua orang tanpa terkecuali. Itulah iman yang terlihat nyata di dalam kehidupan orang percaya. Kalau itu tidak terlihat nyata dalam hidup kita, jangan katakan kita orang beriman. Sebab apa? Firman Tuhan mengatakan, siapa yang tidak memiliki itu semua, itu dia membuat dia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Buta tidak melihat lagi kesusahan yang dialami oleh orang lain. Buta tidak tahu lagi akan pergumulan yang sedang dihadapi orang lain. Kebutaan yang tidak mampu untuk bersimpati, apalagi berempati kepada orang lain. Egois dan tidak mau tahu. Buta tidak lagi melihat sesuatu yang baik. Tidak bisa melihat dengan sudut pandang yang positif. Dia hanya mampu untuk melihat dari sudut pandang negatif. Egosentrisme, dia selalu negatif. Bahkan lebih parah lagi, dikatakan ia menjadi buta dan picik. Picik itu bisa berubah, bukan berubah maksud saya. Picik itu bisa dalam hal pandangan, picik itu bisa dalam pikiran, picik itu bisa dalam pengetahuan, picik itu juga bisa dalam hemat, tidak menentu. Pandangannya picik, pikirannya picik, pengetahuannya picik. Hematnya picik sekali. Itu kata kamus besar bahasa Indonesia. Adakah kebutaan dan kepicikan itu menjadi bagian dari kehidupan kita? Kita punya pandangan yang picik, kita punya pikiran yang picik, punya pengetahuan yang picik, hemat yang picik. Saudaraku, di mana posisimu saat ini? Di mana keberadaan kita pada saat itu? Firman Tuhan mengatakan, orang beriman itu akan terlihat dalam tindakan kebajikan, terlihat dalam pengetahuan, penguasaan diri, tekun, saleh, mengasihi saudaranya, dan mengasihi orang banyak, orang lain, tanpa terkecuali. Sebab itulah kebenaran firman Tuhan yang harus kita nyatakan di dalam kehidupan ini. Jangan katakan beriman kalau Anda tidak memiliki dan tidak menunjukkan itu di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, seperti lagu itu, bahwa rancangan Tuhan, rancangan sempurna, rancangan kedamaian, walaupun itu kadang tidak bisa kami paham, tapi biarlah sebagai orang beriman, iman percaya kepada Tuhan akan terlihat nyata di dalam kehidupan kami. Bahwa iman itu bukan hanya kata-kata, tapi adalah tindakan, adalah pengetahuan. Sehingga setiap hadir kami lebih lagi menyatakan sebagaimana kami memiliki identitas yang pasti di dalam Engkau.
Dalam kasih-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.